Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan melihat lagi satu bagian tema yang namanya Ayeka. Ayeka. Yang diterjemahkan, di manakah engkau? Di manakah engkau? Tuhan bertanya kepada Adam dan Hawa. Ayeka. Di manakah engkau? Seharusnya mereka menjawab, Hineni, aku ada Tuhan. Aku ada di hadirat Tuhan. Tetapi sayang, mereka berkata, aku bersembunyi, aku telanjang. Kita akan lihat tentang Ayeka. Kejadian 3 ayat yang ke-9. Wayikra Adonai Elohim El-Ha Adam. Wayomer lo Ayeka. Ayeka. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ayat yang ke-10. Nah, Wayomer et koleka sama eti bagan wa isra ki erom anoki wa ekabe. Wa Ekafe. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Nah, itu kita lihat. Ayeka. Saudara, hampir semua terjemahan Alkitab menerjemahkan Ayeka dengan kata, di manakah engkau? Apakah demikian terjemahannya? Di manakah engkau? Tuhan mencari Adam dan Hawa yang bersembunyi dari hadirat Allah. Memang, Ayeka itu bisa diterjemahkan dengan where, di mana, atau how, bagaimana. Tapi kita coba perhatikan ayat ini. Saudara, kalau saya buka kitab Ratapan, pasal 1 ayat 1, saya menemukan ada kata yang sama. Eika, cuman dibacanya beda. Bukan Ayeka, tapi Eika. Cuman sama, saudara. Saudara lihat, sama Ayeka dengan Eika. Alef, Yod, Kaf, He. Alef, Yod, Kaf, He. Sama. Jadi Ayeka sama, saudara. Kitab Ratapan dimulai dengan kata Eika. Yang diterjemahkan bagaimana? Atau kadang kita lihat kata terjemahan Indonesia tidak diterjemahkan pakai bagaimana, tapi pakai Nah, ini menunjukkan satu jeritan ratapan perkabungan. Ada kitab ratapan. Ya, saudara, Eika, Yasfah, Badat, Hair, Rabati, Am, dan seterusnya. Ya. Nah, kita lihat sama, saudara, hanya memang bacanya beda. Satu Eika, satu Ayeka. Tetapi kita tahu bahwa Alkitab bahasa Ibrani tidak ada vokal. Sehingga kita bisa anggap sama saja. Nah, jadi ketika Adam dan Hawa makan buah pengetahuan baik dan jahat, Tuhan bilang, aduh celaka dia. Kemudian Tuhan memanggil Adam dan Hawa dengan nada yang sangat sedih. Dengan nada ratapan. Dengan nada yang, waduh celaka. Mereka keduanya celaka. Kitab Ratapan mulai dengan how. Kitab Kejadian dengan where. Bagaimana keadaanmu? Kira-kira begitu, saudara. Mengapa Tuhan begitu sedih sehingga dia meratap? Jadi pada waktu di Taman Eden, Tuhan itu jalan. Dia lihat Adam dan Hawa tidak ada di hadapan hadiratnya. Dia jalan, Adam Hawa di mana engkau? Dengan sedih. Tuhan ingin Adam dan Hawa selalu ada di dalam hadiratnya. Tapi kali ini tidak ada dalam hadiratnya. Kalau kita tidak ada di dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan sedih. Dan dia akan juga meratap. Jangan kita membuat Tuhan sedih. Biar kita selalu ada dalam hadiratnya. Nah, mengapa Tuhan begitu sedih? Waktu dua hati bersatu, jika yang satu gembira, maka tentu yang lain gembira. Tapi ketika yang satu bersedih, maka yang satu bersedih. Sebab keduanya adalah terbuka dan saling mencintai. Adam dan Hawa bukannya senang setelah makan buah itu. Tidak, saudara. Setelah dia makan buah itu, dia tidak senang.
Tapi dia dipenuhi dengan rasa bersalah, takut, macam-macam jadi satu, saudara. Dan dia sangat menderita. Hatinya Adam dan Hawa sangat menderita waktu makan buah itu. Sehingga dia lari ke belakang pohon dan dia sembunyi. Bukan sekedar malu karena dia telanjang. Tidak, malu kepada siapa? Sebab saat itu tidak ada orang, cuman dia saja. Saudara, tetapi dia takut, sedih, menderita amat sangat. Waktu Adam dan Hawa sedih, menderita, Tuhan juga turut menderita. Allah juga sedih, bahkan menyebutnya celaka. Tuhan datang menghampiri manusia untuk menawarkan dirinya jadi penebus. Tuhan rela menderita. Asal manusia tidak menderita, itulah kasih. Apakah yang menyebabkan kesedihan Tuhan? Adam dan Hawa keluar dari hadirat Tuhan. Artinya mereka berada di jalan sendiri. Itu bukan artinya Adam dan Hawa tidak percaya lagi kepada Tuhan. Itu bukan berarti Tuhan melepaskan Adam atau Tuhan membuang mereka. Tidak. Itu artinya mereka keluar dari hadapan hadirat Tuhan. Mereka sudah tidak mau dipimpin lagi. Mereka ingin memimpin dirinya sendiri. Bahkan mereka mulai memisahkan diri. Itu yang membuat Tuhan sedih. Tuhan sedih karena orang tidak mau dipimpin dia. Tuhan tidak membuang Adam dan Hawa. Tetapi mereka meninggalkan hadiratnya. Nah, saudara, Allah memanggil Adam dan Hawa. Tetapi mereka nggak mau keluar. Mereka tetap sembunyi. Katanya sebab mereka telanjang. Mereka memang sudah menutupinya dengan daun. Tetapi katanya mereka telanjang. Jikalau mereka memang telanjang, mengapa tidak berani berada dalam hadirat Tuhan walaupun telanjang? Bukankah Tuhan yang menciptakan mereka? Bukankah Tuhan tahu isi hati mereka? Bukankah Tuhan mengenal isi hati mereka? Bukankah Tuhan tahu anatomi tubuh mereka? Tuhan tidak ada masalah. Orang yang telanjang datang kepada Tuhan tidak ada masalah. Sebab apa? Bagi Tuhan tidak ada masalah apa-apa. Yang membuat mereka tidak bisa berada di hadirat Tuhan bukan karena mereka telanjang. Bukan karena Adam dan Hawa telanjang, tetapi karena mereka salah. Karena mereka salah. Sehingga mereka tidak berani. Karena mereka salah dan mereka ketakutan. Kata Ibrani telanjang ditulis erom. Erom ini memiliki dua kata dasar. Yang pertama ditulis aram. Aram artinya telanjang, tetapi juga bisa berarti bertindak hati-hati. Kata dasar yang kedua, ayar. Ayar artinya menderita seperti menderita kematian. Menderita seperti orang yang mau mati. Jadi mengalami penderitaan yang hebat. Seperti mau mati rasanya. Jadi mengalami penderitaan yang hebat seperti mau mati rasanya. Itu yang dialami oleh Adam dan Hawa. Yaitu menderita seperti mau mati rasanya. Ketika Tuhan bertanya, Adam, di mana engkau? Adam menjawab, aku sedang bersembunyi di semak-semak sebab aku telanjang. Terjemahan sekundernya adalah, hati Tuhan sedang menderita karena kekasihnya terpisah darinya, dan kekasihnya sedang bersembunyi dari hadapannya, tidak mau menemuinya. Sebab ia sedang menderita karena telah mengkhianati dirinya. Tuhan datang menawarkan bantuan. Jadi Tuhan bertanya, Adam, di mana engkau? Karena dia lihat Adam dan Hawa sedang sangat-sangat menderita. Dan Tuhan ngalamin. Kapan itu dibayar penderitaan yang dialami itu? Getsemani. Dua kata yang sama. Di Adam dan Hawa mengalami agoni. Itu penderitaan yang amat sangat. Sampai mau mati rasanya. Itu dialami oleh Yesus di Getsemani. Dikatakan sampai mau mati.
mati rasanya. Sampai Tuhan mengatakan, Bapak kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi ini bukan kehendakku, melainkan kehendakmu juga. Yesus taat karena dia lihat Adam dan Hawa yang mengalami penderitaan seperti mau mati rasanya. Itu penderitaan yang hebat. Saudara, kalau erom itu kita terjemahkan dengan penderitaan yang hebat yang hampir membawa kematian, kita bisa mengerti lebih jelas. Dibandingkan dengan kata telanjang. Aku tidak datang karena aku telanjang. Kata telanjang itu tidak atau kurang kita bisa ungkap maknanya. Apakah kata telanjang itu? Tetapi ini kita lihat itu. Memang konteks selanjutnya Tuhan memberikan pakaian dari kulit binatang. Kita tahu itu adalah penggenapan Yesus. Saudara, nanti Yesus menggenapi di Golgota. Tangan Tuhan terbuka bagi Adam. Tuhan mencari Adam dan Hawa sebab ia merasakan penderitaan yang sama dengan yang dialaminya. Tuhan ingin mengambil penderitaan Adam dan Hawa sebab ia mengasihinya. Adam dan Hawa, aku tahu kamu sedang menderita. Aku datang untuk menolongmu sebab aku mengasihimu. Demikian juga kepada saudara. Aku juga datang untuk mengasihimu. Pengkhianatan, pelanggaran, itu membuat hati Tuhan juga sedih dan susah. Tapi Tuhan rela menanggung penderitaan karena pelanggaran saudara. Tuhan rela menderita walaupun yang melanggar itu adalah saudara. Sebab Tuhan Yesus mencintai saudara. Sebab itu biarlah kita jangan sampai melanggar. Amin. Haleluya.